berkaitan dengan zakat. Karena di lingkungan kita masih banyak yang memahami kalau zakat itu sebatas zakat fitrah saja. Jadi kalau ada bahasa orang udah bayar zakat belum, pasti jawabannya udah. Dia pikir yang 3 letter itu, emasnya nggak dilirik, tokonya kagak pernah diperhitungkan, punya pertanian nggak pernah dihitung, seakan-akan gugur semuanya sama zakat fitrah. Tidak pula kita juga dibohongin orang, dikit-dikit zakatnya Pak, padahal barang yang mesti nggak dizakati. Ya. Walaupun kadang-kadang jadi bahan candaan kita sehari-hari. Habis tampil hadoh, kata temennya zakatnya dong. Ya, itu sekedar bercanda. Tapi banyak juga ada oknum-oknum mengatasnamakan zakat, padahal orang tersebut gak wajib zakat. Makanya harus tahu apa saja yang mesti dizakat. Kitabu ahkamiz zakati wa hiya lughatan an-nama. Yang namanya zakat secara bahasa itu adalah an-nama. An-nama itu artinya tumbuh. Jadi semestinya zakat yang kita berikan itu, satu, dia tumbuh jadi pahala buat kita. Dua, itu harta bisa produktif, bukan hanya sebatas konsumtif. Dapat zakat dari orang, terus aja statusnya dia jadi mustahik, gak beranggap atau gak beranjak menjadi sebagai donaturnya, muzakirnya. Ini mah terus-terusan seumur hidup pengennya jadi mustahik, pengennya dikasih terus. Makanya mestinya an-nama ini tumbuh. Satu, tumbuh pahalanya buat kita. Dua, harta yang dikasihnya juga tumbuh, sehingga yang miskin dia jadi tahap menengah, bisa makan normal. Jadi bukan selamanya harapan kita dengan menaikkan zakat itu si mustahik seumur hidup jadi mustahik. Jadi suatu saat dia tumbuh jadi muzakir, jadi orang yang menunaikan zakat. Kalau sadar, orang Indonesia ini sadar, bayar zakat semuanya. Zakat mah ya bukan hanya sebatas zakat fitrah. Kemiskinan di Indonesia itu akan tuntas kalau semuanya bayar zakat. Zakat malnya khususnya. Sedangkan menurut istilah ismun limalin maksusin yukhadu min malin maksusin ala wajhin maksusin yusrafu li ta'ifatin maksusatin. Yang dinamakan dengan zakat secara istilah adalah sebuah nama bagi harta khusus, diambil dari harta khusus dengan cara khusus, diberikan kepada orang-orang khusus. Jadi nggak setiap harta itu bisa jadi zakat atau harus dizakati. Tidak setiap orang juga mesti menerima zakat. Kadang-kadang kan di kampung kita mau orang enak. Kadang-kadang yang ketiban
tekanannya pengurus tempat. Padahal makan zakat, ya Allah, motornya cakep-cakep, rumahnya bagus, nemu nasi ya lancar tiap hari, makanan enak. Jangan protes sama pengurus kalau nggak dapet ya. Akhirnya apa? Yang nggak berhak juga karena nggak enak pengurusnya dikasih semuanya. Ratain banget. Ini mah bukan BLT, ini mah ada hukumnya. Ya, harus amanah, harus sampai kepada tangannya, harus sampai kepada mustahiknya. Nggak ada istilah kaya. Ini agama kita. So kalau gitu saya bisa diprotes. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Gunung Solo di sini udah ada Gunung Solo, nggak bisa. Nggak tahu ilmunya apa lagi. Jadi untuk orang-orang tertentu nanti ada mustahil. Itulah yang menyebabkan tiap tahun si mustahil nggak berubah jadi muzaki. Kenapa? Muzaki masih pengen dapat dikasih juga. Lokan bu amilnya ya Allah, musuhan kali sama keluarga kita kagak pernah dibagi kupon. Ya. Ini tiap lebaran zakat fitrah kering nih kita nih ya Allah, padahal TV bagus, rumah pakai AC masih nggak beras zakat ya Allah. Harus malu. Kemudian zakat atau perkara yang wajib dizakati itu ada 5. 1, ternak. 2, emas dan perak. 3, tanaman, dalam hal ini adalah makanan pokok. Kemudian selanjutnya buah-buahan, dan yang terakhir barang dagangan. Nanti kita rinci di kemudian, tapi 5 ini harus diperhatikan. 1, binatang ternak, ada enggak? Nanti kita cek binatang ternak apakah kelinci wajib dijakati atau enggak. Atau Ian punya hamster apa harus dijakati atau enggak? Kita cek. Walaupun mau usah. Kemudian emas perak, hasil pertanian, buah-buahan dan barang dagangan. Nah, dari hewan itu, dari ternak itu apa saja yang mesti dijakati? Enggak semua hewan. Punya burung mahal-mahal jutaan kok mesti dijakat. Ya, batu akik tuh. Ya, ini mah bacan 3 juta nggak mesti dijakati. Walaupun masakan. Apa saja yang wajib dijakati dari hewan ternak itu? 1, onta. Punya onta? Ada. Kita mah cuma dikasih biasanya katanya hati unta, obat, pesen hati unta. Kemudian ada sapi. Sapi ada nggak kita yang punya? Nggak ada. Masa ya rasa sapi banyak. Sapi nggak ada. Masa banyak. Kalau masak sayur kan itu dipuswani itu. Ini kaldunya kaldu sapi, masak semua. Kemudian kambing punya enggak? Itu yang wajib
nanti itu 3 jenis itu. Kita punya unta enggak? Enggak ada. Punya sapi ya kagak. Punya kambing agak. Ayam nggak usah di Jakarta. Nggak usah. Di Jakarta itu apalagi barang-barang kuda nggak usah. Ataupun persilangan misalnya kambing dan kijang, rekayasa genetik nggak usah tidak. Pokoknya 3 jenis itu saja. 1 unta, 2 kambing, 3 sapi. Kemudian apa sih supaya kita wajib zakat? Dalam arti keikat hukum syara seseorang itu harus zakat. Apa saja syaratnya? 1, Islam. Ya, nggak boleh kita terima zakat dari orang kafir, non muslim. Nggak boleh. Ini ada zakat dari Pak Anu, nggak bisa. Zakat harus dari orang muslim. Gimana kalau yang murtad? Ya. Kalau yang murtad, maka hartanya disimpan dulu, jangan sampai dihabisin juga. Mongko istilahnya. Nanti dia misalnya masuk lagi ke Islam, dihitung. Kemudian yang selanjutnya merdeka. Alhamdulillah kita bukan budak semuanya. Ya, semuanya merdeka. Maka kalau kita Islam, kemudian syarat yang kedua merdeka, memang kita merdeka. Ya, walaupun remaja-remaja itu banyak yang menjadi budak, bucin, budak cinta. Itu bukan kategori budak ini. Ini budak yang sudah dihapuskan zaman dulu. Jadi kalau sekarang mah nggak ada perbudakan. Kalau jual beli orang bukan perbudakan. Kalau membantu bukan perbudakan, merdeka statusnya. Kemudian yang selanjutnya al-milkutan, kepemilikan yang sempurna. Udah Islam, udah merdeka, punya harta mah cuman belum diterima. Contoh emas, ya, dia punya emas, ya, mau dikasih sama orang, sudah akarnya mah ditelepon tuh, nih buat kamu emas 2 kilo, kayak kilo ikan kan? Emas 2 kilo, ya. Belum nyampe di tangan kita, itu belum wajib zakat. Tentu dikiaskan banyak hal. Harta mau banyak, cuman masih di luar, belum wajib zakat. Karena harus ada kepemilikan yang sempurna. Dapat warisan emas 5 kilo misalnya, belum bagi waris, nanti dulu. Jangan hitung-hitungan zakat, sudah diterima di tangan, baru kita zakat. Kemudian nisab. Nisab itu kadar, semacam kadar. Ini sampai berapa, kalau volume, kalau beratnya seperti apa, itu nisab. Kemudian ada haul. Haul itu adalah tiba 1 tahun. Ya, nanti ada yang syaratnya harus haul seperti apa, nanti kita rinci. Makanya ada istilah haul. Haul almarhum anu itu tiba 1 tahun. Walaupun bahasa haul itu kita mau udah banyak penyelewengan, bukan 1 tahun. Kadang-kadang
biar bareng aja mau maulid sekalian haul ya nggak apa-apa, bagus juga. Hanya penyelewengan nama saja. Ya, baik nggak baik tetap. Kemudian kalau hewan saum, saum itu bukan saum tapi saum, pakai sin, itu artinya digembalakan. Adik misalnya punya sapi, cuman sapinya itu dia mah dikasih pakan. Kalau dikasih pakan, gak ada kewajiban bagi kita. Tapi kalau digembala, ya, di tanah lapang segala macam, kan itu gak ada import, gak ada usaha dari kita, gak terlalu capek, maka wajib di sana. Jadi juga harus paham ya. Waduh, ngupahin orang buat ngambil rumput tuh mahal. Kalau di kita standarnya kulit di kita mungkin. Di kampung kita biasanya ngupahin orang buat ngambil kambing aja, rumput kambing itu 70.000 sehari. Apalagi sapi. Coba harus bayar itu, zakatnya juga harus bayar, maka semua Allah Maha Adil tidak memberatkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, zakat dari emas dan perak, baik yang dicetak ataupun masih bukaan, masih batangan. Emas dan perak, syarat zakatnya itu satu Islam, dua merdeka. Kemudian pemilikan sempurna, nisab dan haul. Kalau tadi ya syarat-syarat yang tadi itu dari ternak. Jadi ternak itu harus Islam, yang mengeluarkan zakatnya merdeka, kepemilikan yang sempurna. Ya. Jadi benar-benar milik kita, sudah dikuasai kita hewannya. Kemudian kadarnya sudah sampai, tahunnya sudah sampai, kemudian dikembalakan. Itu kalau dalam hewan. Kemudian yang selanjutnya di emas ataupun di emas dan perak. Syaratnya juga Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, sampai kadar, sampai haul, sampai nisab, sampai haul. Nanti kita jelaskan. Kemudian zakat pertanian. Pertanian apa saja yang harus dizakati, dikeluarkan zakatnya. Ya. Misalnya Ayong jadi petani wortel. Gak amin ya. Jadi petani wortel. Nah nanti dihitung apakah ini makanan pokok atau bukan. Wa alal musannifu biha al-muqtar. Yang dimaksud makanan pokok ataupun hasil pertanian yang wajib dizakati itu adalah makanan pokok yang dalam keadaan normal, tidak darurat. Contoh kalau di kita makan makanan pokok beras. Kalau di Papua sagu. Itu harus dizakati kalau sampai nisab, sampai ketentuan. Gimana Ustaz? Misalnya kekeringan, makanan pokok dan nangka berubah jadi jagung. Contoh, apakah jagung wajib dizakati ketika kondisi seperti itu? Wajib kalau memenuhi ketentuan dan kriteria. Kalau orang Arab itu makanannya, makanan pokoknya itu gandum.
Wajib zakatnya pertanian itu dalam arti makanan pokok tadi itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Memang yang harus dizakati yaitu yang ditanam oleh manusia. Kalau dia misalnya tumbuhnya gara-gara ke bawah air, tumbuhnya gara-gara ke bawah angin, nggak wajib. Punya padi, cuman padinya tuh hasil ke bawah angin, benihnya itu nggak wajib zakat. Dan memang rata-rata nggak sampai nisab. Kemudian syarat yang selanjutnya dari makanan pokok tadi itu yang bisa disimpan lama. Beras bisa disimpan lama, sagu kuat disimpan lama. Ya. Jadi kalau makanan-makanan yang gak kuat disimpan lama gak wajib. Makanan ada nggak makanan pokok kita rasa-rasanya alhamdulillah makanan pokok kita mah kuat lama. Kita naruh beras 1 tahun paling tinggal bersihin kutunya aja. Ya, kalaupun nggak dibersihin anggap aja itu bawang goreng. Berarti kalau misalnya bumbu-bumbuan nggak usah dijakati. Kunyit, ya, kita nanam kunyit. Kalau banyak nggak dijakati. Ya, makanya jangan kadang-kadang kan mafia zakat itu goro-goroin yang nggak paham. Datang ke perusahaan, datang ke mana, dikit-dikit zakat yang akhirnya yang membutuhkan benar-benar nggak kekasih gara-gara oknum-oknum yang itu mengatasnamakan zakat. Kemudian berat bersihnya itu wayakuna nisaban wa huwa khamsatu awsuq la kisra alaih. La kisra alaiha. Nisabnya tumbuh-tumbuhan dalam arti makanan pokok adalah 653 kilo tanpa kulit kalau beras berarti ya. Kita punya beras nih. Batasnya berapa kalau kita punya beras harus bayar zakat? Ya, di akhir tahun ada sampingan, simpanan ada berapa? Dicek, oh ada ini 700 kilo, wah sudah wajib zakat. Karena 653 kalau dia beras. Pokoknya makanan pokok lah, sagu apa itu 653 kilo. Itu di akhir tahun, ketika tiba haul, ketika tiba 1 tahun, cek ada nggak sedikit. Kalau ada wajib zakat. Kemudian buah-buahan ada, ayo dia keliling-keliling. Saya ini yang paham agama, Bu. Saya itu ngaji 20 tahun. Usianya baru 16 tahun. Itu pisang tuh mateng-mateng semua. Ya Allah, Bu, mesti zakatin. Kita harus tahu buah-buahan apa saja yang wajib dizakatin itu. Tamratun nakhli wa tamratul karmi. Apa? Buah kurma, buah anggur. Ya. Kurma anggur punya kan keduanya? Enggak. Anggur ada juga kalau mau lebih doang.
kalau mau anggur ya harus diundang dulu. Itu nunggu kayaknya pemilu. Pasukan pemburu berkah. Salaman paling duluan kalau ada ustaz, ada kiai pulang. Itu yang dilirik apa? Jeruk. Bermak. Ini mau langsung ustaz kiai keluar pintu sikat. Jadi kurma sama anggur. Jadi jangan mau kita dikerjain sama orang. Bayar tuh Jakarta tuh. Pak Haji punya rambutan banyak banget itu. Jakarta. Enggak wajib zakat. Ya. Cuma kurma dan itu pun kurmanya kurma kering dan anggur kering, dalam arti yang sudah bisa dimakan. Nah kalau dalam buah-buahan itu, dua buah yang tadi itu syaratnya pemiliknya Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, sudah sampai nih. Kemudian barang dagangan sama syarat-syarat yang sudah disebutkan. Kemudian harta dagangan juga sama. Sekarang kita bahas ini, walaupun kita nggak punya unta, tapi kita sebagai pengetahuan saja. Siapa tahu jadi peternak unta. Di lapangan bola ternak unta. Ya Allah. Mimpi apa kata kita menjadi ternak unta? Ya Allah. Jadi semua dananga jadi wisata Islam itu. Pasir. Kendaraan pasir. Nah sekarang zakatnya unta, nisabnya unta itu 5. Kita punya 5 unta, barulah harus ada zakat yang dikeluarin. Punya atuk mah, apalagi miniaturnya doang nggak usah. Kan punya miniaturnya doang dikasih sama orang yang pulang umroh nggak usah. 5 punya unta, ternak, keluarin zakat. Kalau punya 5, zakatnya itu bukan 1 unta, 1 domba, kambing, ya. Masya Allah, dikit banget sebenarnya mah, cuman orang nggak mau nunaiin. Umurnya 1 tahun masuk ke 2 tahun. Jadi domba yang mau dikasih, kita punya 5 unta. Nah, keluarin zakatnya itu 1 umur 1 menuju ke 2. Berarti kalau 10, 2. Panjang lah kalau pembagian selanjutnya itu harus pakai kalkulator dan harus tahu istilah-istilah Arab kayak bintul labun. Tapi minimal kita, karena unta jarang, ya minimal kita tahu dulu lah minimumnya itu punya 5 harus dikeluarin zakat. Kalau sapi, siapa tahu ini lebih potensial, punya sapi banyak. Nisabnya sapi mah 30 sapi baru wajib zakat.
Kalau nggak punya 30 mah nggak usah, punya 10 doang. Dikejar-kejar sama DKM dulu zakat. Habis itu minta zakatnya sapi 1. Ya. Jadi 30 sapi. Nah kalau punya 30 sapi, berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Yaitu istilahnya tabi. Apa tabi itu? Sapi umur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Tapi masih kecil ya. Sapi masih kecil. Kita punya sapi 30, keluarkan 1 sapi umur 1 menuju 2 tahun. Kemudian kalau punya misalnya 40 sapi, berapa yang harus dikeluarkan? Kalau punya 40 sapi, keluarkanlah sapi yang umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Udah kayak ibu-ibu PKK yang hitung-hitung tahun, hitung sapi 2 masuk ke 3. Itu kalau kita punya 40 sapi. Siapa tahu nanti mah, ya nggak ada yang tahu. Harus tahu dulu ilmunya. Barangkali Allah ngasih ke kita tuh karena belum percaya ilmunya. Kemudian sekarang kalau kambing berapa? Ini kalau punya 40. Berarti kalau sekarang punya 40 kambing mau udah termasuk kaya. Kalau dikali 1 kambing harganya 3 juta kali 40 berarti sekitar 120 juta. Apaan saja? Berapa yang harus dikeluarin? 1 kambing baru tanggal 1 giginya. Kamu bahasa kayak orang sini tuh kalau satunya itu cupak ya? Apa dupak? Apa? Anak-anak baru mau nggak tahu, taunya sate. Kalau lompongan musim kurban, pasti yang senior suruh nyuci daleman. Kalau yang muda-muda kayaknya mau nusuk-nusuk dong. Jadi tanggal 1 sudah copot giginya 1. Jadi kalau punya 40 kambing, bayarin 1 kambing yang sudah tanggal giginya 1. Kalau istilah fikihnya jadi akubah. Jadi memang Allah Masya Allah sangat pemurah sekali. Jadi jangan takut dengan istilah zakat. Ternyata yang ditagih zakat itu yang benar-benar mampu. Masya Allah, sekarang beras ya Bu ya, yang kalau yang biasa belanja itu harganya sekarang mahal. 1 bulan kemarin naik 2 kali. Makanya biar gak naik, belanjanya di warteg aja. Gak naik beras. Sekarang gimana kalau Pak Ustadz, saya mah punya ternak. Coba ternaknya tuh kita mah modalnya masing-masing beda.
Saya punya 30, Ustaz. Dia 20. Apakah harus dijakati karena saya baru 20? Kemudian yang dia mah sahamnya ada misalnya 30 kan jadi 50. Lah saya rugi dong. Kalau saya bayar zakat saya baru dapat 20. Sedangkan saham dia mah paling banyak 30. Nah, baru ya itulah resikonya kalau kita partnership gitu ya. Bareng-bareng bekerja, modal bareng. Ketika digabungin sudah sampai nisab, maka terpaksa, dan bukan terpaksa, keharusannya harus mengeluarkan zakat. Kan kalau punya sendiri mah 20 tuh gak mesti dijakatin. Tapi karena digabungin 20 dua orang, bikinlah misalnya perusahaan bareng berdua sampai hartanya jadi bercampur. Atau tadinya modal misalnya saya punya kambing 2, dia punya kambing 4. Pokoknya bikin kesepakatan. Pokoknya nanti kalau anaknya ada 4, 1 buat saya, 3 terus dihitung. Tapi disatuin kandangnya, makannya bareng segala macam, maka tetap yang modalnya dikit pun ke bawah dia harus jagakan hitungan untuk 1 dari pisah-pisah. Sekarang ibu-ibu nih yang khawatir karena emasnya banyak, alhamdulillah itu ya, emasnya banyak. Mas Joko. Nah, berapa sih nisabnya emas? 85 gram. Itu pun kalau nggak dipakai. Ibu 85 gram dipakai dalam rangka bukan ngakalin supaya nggak bayar zakat. Karena kalau yang dipakai mah nggak usah dizakat. Kalau 85 gram dipakai, saya yakin kayak orang gerbang. Masya Allah, wajah itu emasnya. Ini lewat ketemu orang itu merunduk bukan karena tawadu, keberatan emas. Jadi kalau dipakai 85 gram itu normal misalnya, tapi nggak ada lah di kita mah ya yang pakai 85 gram 1 hari. Orang mahar aja kalau dapat misalnya 30 gram, 25 gram dipakainya paling ya kalau kondangan doang, buat pamer-pamer dikit. Apa? Dipakai di mana? Di cincin mana? Itu lauknya. Ditaruh di tangan 2, salaman begini. Perasaan di rumahnya mau kosong, kondangan pun. Ya dalam tahap normal nggak apa-apa. Itu fitrah. Asal jangan over. Kayak gelang penuh. Boleh. Tapi bukan dalam rangka ngakalin supaya terlepas dari zakat. Kalau itu alkoholi al-mubah ya dipakai normal, ya lagian misalnya cuma 10 gram, nggak mesti dipakai. Ibu punya 85 gram, habis itu nggak dipakai, murni itu 85 gram, maka wajib dijaga. Berapa zakatnya emas itu? 2,5%. 2,5 gram emasnya juga gak punya. Ya, tapi yang dihitung itu adalah 2,5%. Itu punya 85 gram.
Contoh lah, kita punya emas 90 gram. 90 gram. Udah wajib zakat tuh. Nah, berapa zakat yang harus bulan? Ada berapa persen? 2,5. 90 gram 2,5 persennya berapa? Ya Allah, jurusan IPS semua kayaknya. Ya 2,25 gram. Dari itu sebanyak itu 90 gram. Dikit. Sekarang mah harga emas kalau yang kelas 3 ya, 350, yang kroman lebih gede batangnya daripada emas, itu 350.000 segram. Kalau yang pertengahan sekitar 400-500. Yang bagus sekarang hampir tembus 900. Itu nomor pertama. Nggak jualan emas, ngecek-ngecek aja. Ya. Jadi emas murni. Ya. Jadi hitungannya yang dihitung adalah kadar murninya. Ya. Jadi sampai berapa gram? Tapi kita rata-rata orang kita makainya itu kadar yang pertengahan, nggak murni semuanya. Kenapa? Katanya gampang putus kalau yang murni. Padahal alasannya itu ATM terganggu. 24 karat. Nikahan pokoknya Pak Amir, Pak KUA, berapa maharnya? 50 gram. Berapa karat? Itu mah urusan keluarga intern. Ya. Karena kadang karat memang nggak disebut. Jadi kalau punya 85 gram emas baru kita zakati. Berapa persen? 2,5%. Kalau perak, jarang kita mah yang investasi di perak. Ya rata-rata di emas. Karena perak itu ya bagi orang-orang yang nggak seneng dandan, yang kurang, apalagi yang syar'i kan kurang tertarik lah make-make yang kayak gitu. Nah, lebih ke perhiasannya tuh iPhone, walaupun covernya doang. Covernya doang, apel sepotong. Nah kalau punya perak 595 gram perak 500, jadi nggak kecil. Hanya orang kaya yang disuruh zakat. Berapa persen? 2,5%. Kalau 1000 gram perak wajib dizakati nggak? Katanya begitu lagi belum ya. 1000 gram wajib dizakati? Wajib. Kalau 2,5% berapa? 25 gram. Kecil ya. Tapi dari yang kecil ini bisa mensejahterakan. Agama Islam itu nggak kayak ngerampok. Kecil banget kadar yang dipindah. Ya, kecil bagi yang kaya, besar bagi mustahil orang yang menerima zakat. Adil. Jadi nggak sekonyong-konyong kita dituntut. Ada batasnya. Buah-buahan nggak semua buah-buahan, tumbuhan nggak semua tumbuh-tumbuhan. Banyakkan kita ngeluarin, sebenarnya banyakkan kita ngeluarin pajak daripada zakat. Motor tahun 300 mampu ya. Mobil ada yang sampai 8 juta sebulan, pajak setahun mampu. Kenapa? Yang kita berjualan nafsu kita, jadi gampang lewatin.
Kenapa kita untuk hal-hal yang baik itu susah? Ya. Kita makan yuk, bu ibu kemana yuk, arisan kali ke Abu Bayu. Ya. Kalau stik-stik palsu muntah. Kenapa? Bisa. Kenapa? Yang kita perjuangkan nafsu kita. Beda untuk ada kebaikan, susah banget. Tetangga kita ada yang sakit. Ada yang sakit, ayo kita boleh berarti kayak apa? Ya Allah, baru beli token listrik. Ada aja. Kenapa? Bukan nafsu kita yang diperjuangkan. Ya. Tapi kalau berurusan dengan nafsu kita, berapapun itu akan kita perjuangkan, akan kita lewati. Contoh lain, anak ngaji. Kata ustazahnya, bulanan mah, ya Allah ini agama udah dibuangin baik akhir zaman. Sekolah SD ingetin mama ya, Dek, nanti kalau mau akhir bulan yang bukan negeri gimana harus bayaran. Kenapa dia semangat? Karena pola pikirnya sudah nanti kalau pintar, cerdas, naik ke negeri atau segala macam, akhir-akhirnya kerja. Kenapa lebih ringan perasaan kita? Kita perjuangkan kadang nafsu. Sekolah tinggi-tinggi, kita perjuangin habis-habisan. Tapi yang berkaitan dengan akhirat kita berat. Gratis pun enggak. Kenapa? Bukan nafsu kita yang diperjuangkan. Ya. Makanya rasa ringan itu kalau kita mengikuti hawa nafsu, terasa berat itu kalau kita mengekang hawa nafsu. Ya kan? Kita kasih. Mohon maaf, ada yang nyawer artis dangdut sampai gini-gini, merah-merah, dikasihin. Itu catat orang kayak gitu kalau musim Muharram keluarin gak bekerja, susah. Ya, makanya kalau kita pengen ngerasa mudah dalam melaksanakan sesuatu perkara agama, tundukin nafsu kita dulu, insya Allah kita merasa mudah. Mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim.